Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di hari pertama kita kerja lagi, di hari pertama kita beraktivitas, dan semoga siapapun sekarang yang sedang merencanakan sesuatu diberikan kemudahan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa ancaman dari DC yang dari dulu sampai sekarang belum terbukti, dan ini bentuknya seperti apa agar kalau kalian menerima ancaman seperti ini lagi, kalian sudah tahu dan kalian sudah kuat mental. Nah, pinjol-pinjol apa saja yang suka sekali mengirimkan ancaman seperti ini? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum ke pokok pembahasan, kita akan update dulu berita-berita terbaru ya. Nah, kali ini ada berita tentang galbainya anak muda sudah menyentuh angka 57,69%. Wow, berarti kalau ada 100 orang yang galbay, sudah setengahnya orang itu galbay semua teman-teman. Jadi buat kalian yang merasa khawatir, takut galbay, aduh mbak nanti begini, aduh mbak nanti begitu, saya sendirian yang galbay, saya nggak ada temennya, saya merasa sendirian di dunia ini yang galbay pinjol ini gara-gara ABCD. Nah, kalian wajib update berita ini yang mengatakan bahwa hampir 60% atau sekiranya 57% itu orang galbay di Indonesia. Ya, nah rata-rata ini dikuasai oleh anak-anak muda dengan usia dari 19 sampai 34. Kalau kalian saat ini berusia 33 tahun, berarti kalian masuk ke dalam 60% orang yang galbay di Indonesia. Nah, untuk orang-orang yang galbay ini kebanyakan di angka mana? Kebanyakan di angka laki-laki. Ya, sekitar 659 miliar yang galbay, sementara perempuan berada di angka 550 miliar. Nah, buat kalian yang merasa galbay, berarti kalian lah orang-orang yang harus kuat merangkul satu sama lain bahwa kita galbay karena kita ada alasan. Ya, kita galbay karena sampai sekarang juga belum tuh bunga-bunga dari pinjol-pinjol turun, belum tuh aturan-aturan OJK yang sudah dikeluarkan dijalankan sama pinjolnya. Buktinya kemarin hari Minggu berapa banyak orang yang diteror di WA, ditelepon sama DC-DC pinjol. Berapa banyak tengah malam orang yang masih diteleponin sama pinjol-pinjolnya. Nah, itu menunjukkan bahwa surat edaran dari OJK yang keluar tahun 2023 tentang ketentuan baru yang harus diberlakukan oleh pinjol-pinjol yang harus ditaati oleh pinjol-pinjol itu belum berlaku sampai sekarang. Nah, memang ketentuan galbay inilah yang untuk menunjukkan bahwa Pak, sampai sekarang Pak, pemberlakuan itu belum berlaku untuk saya, belum berlaku untuk teman-teman. Jadi makanya sampai sekarang saya masih galbay. Bunga yang terjadi pada diri saya itu masih besar. Teroran yang terjadi pada saya itu di hari-hari di luar jam kerja, masih juga nelpon-nelpon tengah malam, itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, itu bisa menjadi alasan kalian kenapa sampai sekarang kalian juga masih galbay. Dan masih banyak juga orang-orang yang terpaksa harus dipecat karena para pinjol-pinjol masih meneror ke kantor. Itu teman-teman ya, kalian harus kuat mental, semangat, dan kan harus tahu alasan kenapa kan galbay sampai sekarang. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya sudah rangkum ada beberapa ancaman yang sering sekali dibagikan kepada saya, yang sering sekali, Mbak ini gimana, datang nggak DC-nya, Mbak ini beneran nggak ancaman seperti, Mbak ini template atau enggak, Mbak ini aplikasi dari pinjol mana Mbak. Nah, ini saya akan informasikan kepada kalian biar kalian tahu pinjol-pinjol yang sering sekali ngancam kalian, yang sering sekali neror-neror kalian, dan bentuk ancamannya seperti apa, yang dari dulu sampai sekarang belum terjadi, yang dari dulu sampai sekarang belum sampai terkena kepada kalian, dan semua itu bentuknya hanya ancaman saja. Kalau yang ancaman seperti ini, apakah kita bisa laporkan kepada OJK? Apakah bisa kita laporkan kepada polisi? Nah, perlu kalian ketahui ya, kalau bentuk ancamannya masih belum terjadi, berarti itu belum bisa dilaporkan. Nah, kalau ada mengatakan berarti kita harus terkena dulu Mbak, berarti harus bunuh diri dulu, berarti harus luka dulu baru bisa dilaporkan. Tidak seperti itu. Itulah fungsinya, kan harus mengedukasi diri kan agar kalian tahu bahwa bentuk yang seperti ini, bentuk yang seperti ini itu adalah ancaman. Nah, untuk itu kalian wajib tahu ya. Nah, ini dia bentuk-bentuk ancamannya. Oke, kita mulai ya. Ini dapat surat dari Aku Laku yang isinya, dikarenakan tidak ada respon kooperatif, maka data Bapak Ibu akan kami proses sesuai dengan aturan perjanjian pinjaman. Jika diperlukan, tim kolektor lapangan akan berkoordinasi dengan RT RW setempat. Kami tunggu bukti bayar sebelum kolektor lapangan perusahaan kami mengunjungi alamat terdaftar. Nah, ini bukan hanya Aku Laku teman-teman. Bentuk yang seperti ini juga sering terjadi di
pinjam atau pay letter. Juga ada seperti ini. Nah, kalau kalian dapatkan bentuk ancaman seperti ini masih masuk dalam kategori wajar atau kategori aman lah ya, karena hanya mengingatkan dan inilah bentuk somasi. Kalau ada yang mengatakan akan bawa RT RW, ini sudah sering kali saya sampaikan bahwa tidak ada RT RW yang mau terlibat dengan utang-utang. Ya, dengan apapun, malah setiap perumahan itu ada pamflet, setiap ada debt collector yang datang itu akan diusir karena mengganggu kenyamanan. Itu ada, dan di perumahan saya ada. Jadi untuk dari dulu sampai sekarang bentuk ancaman yang seperti ini belum ada yang terbukti, belum ada yang memang sampai datang ke TW. Jadi kalau kalian dapat bentuk yang seperti ini, abaikan saja ya. Kalaupun kalian mau balas saja, belum ada dana apa, kemudian langsung kalian tinggalkan gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ancaman yang kedua. Oke, bentuk ancaman yang kedua, permisi, saya Matthew, nanti saya dan sekitar 3 orang anggota tim yang handle penagihan dana tagihan YUP Anda akan menuju rumah dan tempat kerja Anda. Sebelumnya maaf Pak atau Bu, ini kan bensin saya yang tanggung sendiri, tolong dana sudah ready, kita tidak mau pulang tanpa hasil juga, soalnya urusan perut ini. Terima kasih, dari Kota Semarang. Nah, sejauh ini untuk YUP Pay Letter sendiri DC lapangannya itu hanya sekitaran Jakarta teman-teman. Jadi kalau ada yang info di Semarang itu biasanya hanya untuk nakut-nakutin saja, dan sampai detik ini untuk YUP-nya itu belum ada yang datang. Jadi kalau kalian mungkin menerima ancaman seperti itu di luar dari kota Jakarta, kemungkinan itu hanya ancaman saja. Dan untuk orang yang datang rame-rame ataupun sampai minta uang bensin atau segala macam, itu abaikan saja. Seandainya pun ada yang datang ke tempat kalian sampai minta uang bensin, itu bukan urusan kita ya. Dia datang atas perusahaannya, dia datang ke rumah kita juga atas tugas perusahaannya, jadi tidak ada sangkut pautnya uang bensin kita yang nalangin. Jangan mau dibodoh-bodohin sama DC-nya. Dan untuk ancaman ini saya katakan hanya bentuk ancaman saja, belum ada yang sampai datang ke rumah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Sore Kak, dari pay letter atau pinjaman ingin kunjungan dari Rumah Putih, kemana lagi Kak? Tolong siapin dananya. Sore Kak, saya mau antar paket, tolong di Sherlock. Nah, sering kali ya kalian dapatkan bentuk yang seperti ini. Dari Rumah Putih lah, dari masjid lah, dari pengkolan lah. Nah, sering sekali teman-teman ya. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata template ya. Kata-kata yang memang untuk menakut-nakutin kalian, untuk kalian berpikir, di mana Rumah Putih daerah tempat saya? Di mana masjid dekat rumah saya? Ini pengkolannya mana? Nah, kadang-kadang dia sering ngirimin foto, ada gang ini, ada gang itu, untuk kalian berpikir ini di mana? Dia ngambil dari Google ini. Memang benar ya. Biasanya memang DC suka sekali ngambil data-data dari Google juga. Terus kemudian untuk yang paket Sherlock, jangan dibuka, jangan di Sherlock. Itu kalau kalian merasa saya kemarin ada nih beli paket. Nah, jangan buru-buru Sherlock ya. Karena apa? Biasanya orang paket itu ataupun orang JNE ataupun orang kurir itu mereka akan WA. Bentuk dari paket kan akan ditunjukkan. Kak, ini ada paket, kakak ada beli di sini, saya mau datang ke rumah, kakak kira-kira ada di rumah nggak? Nah, mereka sudah mengetahui alamat rumah kalian. Jadi kalian tidak perlu lagi Sherlock, karena yang namanya kurir itu pasti sudah tahu wilayah-wilayah tempat tinggal kita. Jadi kalau ada yang minta Sherlock, kirim paket ataupun dari rumah Gedung Putih, gedung ini, itu tidak ada. Itu hanya bentuk ancaman saja, dan sampai detik ini belum ada DC yang datang ketika dia WA seperti itu. Gitu teman-teman ya. Dan ini yang terakhir bentuk ancaman yang mungkin sering sekali kalian lihat. Nah, ini yang terakhir ini adalah kata-kata ancaman yang lain teman-teman ya. Tetapi kalau kalian lihat seperti ini, misalnya tanpa sengaja terbuka ya, dan kalian lihat bawahnya saja atau tengah-tengahnya tidak ada menyebutkan nama aplikasinya, berarti ini template. Nah, inilah yang disebut juga dengan template, alias pesan yang sudah memang mereka buat itu untuk semua orang dan bukan hanya kalian saja. Jadi jangan dibaca-baca yang kayak gini. Dan kalaupun ini
ini mau kalian laporkan kepada OJK ataupun kepada polisi, polisi tidak bisa menindaklanjutinya karena tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi ini memang diabaikan saja, jangan difikirkan, buang saja ataupun blokir nomornya juga boleh ya. Kalau memang kalian tahu itu dari aplikasi mana, berarti kalian bisa kirimkan ancamannya, ini dari kalian, pasti ini dari kalian kan, misalnya Shopee ataupun Kredivo, saya laporkan bentuk ancaman ini kepada OJK karena saya tahu ini dari kalian. Nah, itu bisa membuat DC-nya ketar-ketir. Langsung kalian laporkan kepada Cyber Portly, langsung kalian laporkan kepada OJK, itu lebih bagus. Gitu teman-teman ya, cara untuk melihat dari semua pesan-pesan ancaman yang sampai detik ini belum pernah terbukti terjadi. Jadi kalau kalian dapatkan bentuk yang seperti ini, abaikan saja, diarsip saja, ataupun dibuang saja, ataupun dihapus saja. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, bentuk-bentuk ancaman yang sering sekali dibagikan sama semua para pinjolnya, baik dari awal tahun 2018 sampai sekarang itu bentuknya sama, dan sampai sekarang belum ada tuh timeline yang mungkin kalian bisa lihat di berita manapun, baik kalian cari di Google ataupun di YouTube, ada orang sampai di penjara, ada orang sampai dipidanakan, ada orang sampai masuk ke dalam pengadilan akibat kalian galbay. Yang ada itu adalah kebanyakan mereka neror sampai ke kantor, neror sampai ke tengah jalan, neror sampai keluar dari rumah kalian untuk menakut-nakutin kalian ya, untuk DC-DC-nya yang datang sampai mengancam, sampai kalian harus membuat keributan, itu emang ada, tetapi semua itu biasanya dasarnya ada faktor ya, faktor mungkin sama-sama emosi, akhirnya adu mulut, dan juga akhirnya beritanya besar dan dibesar-besarkan oleh media. Nah, itulah yang membuat kalian takut sampai sekarang. Kenapa kan Mbak DC-nya ini barbar, Mbak DC-nya barbar? Iya, barbar. Memang sebagian ada pinjol-pinjol yang memang DC-nya barbar. Karena apa? Memang DC-nya mungkin sertifikasinya kurang, dan memang dipilihlah orang-orang yang memang barbar. Gitu teman-teman ya. Oke, mulai sekarang sudah pada tahu, cara mengatasi para DC-DC-nya, ancaman para DC-nya. Jangan pernah khawatir lagi karena yang galbay hukumnya adalah perdata. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian dan menjadi semangat lagi buat kalian yang masih mengumpulkan uang, masih mencari rezeki. Tetap fokus untuk memperbaiki ekonomi kalian. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.